Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 25-34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius pasal 6 ayat 25-34 ini, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tidak khawatir tentang kebutuhan mereka, tentang apa yang akan mereka makan, minum, atau pakai. Sebelumnya dalam Matius pasal 6 ayat 19-24, Tuhan Yesus mengajar para murid untuk tidak mengumpulkan harta di bumi. Orang-orang beriman seharusnya tidak menimbun kekayaan seperti orang lain di dunia ini. Tetapi orang-orang percaya juga tidak boleh diliputi kekhawatiran tentang kebutuhan mereka, karena Tuhan akan menyediakan bagi mereka. Mungkin ada yang berkata, bukankah ada bentuk-bentuk kekhawatiran yang sehat? Tentu saja dalam hidup ini banyak hal yang harus menjadi perhatian kita atau menjadi kepedulian kita. Kepedulian membantu kita menjadi rajin dan bijaksana. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 28, Paulus berkata, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Rasul Paulus memiliki perhatian yang konstan atas kehidupan gereja-gereja. Rasul Paulus memikirkan kebaikan mereka, memikirkan kesejahteraan mereka. Sebagai orang percaya, kita harus memperhatikan kehidupan rohani kita dan kehidupan orang lain, dan banyak hal lainnya lagi. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Kekhawatiran berdampak negatif pada hidup kita dan berakar pada kurangnya iman kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat-ayat renungan kita, Tuhan Yesus berkata bahwa para murid memiliki iman yang kecil karena Tuhan Yesus menyebut mereka kurang percaya. Para murid memiliki iman untuk mempercayai Tuhan bagi keselamatan hidup mereka, tetapi mereka kurang percaya atas pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka sehari-hari. Kekhawatiran adalah dosa karena
Orang yang khawatir sama saja menyangkal hikmat Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Kekhawatiran menyangkal kasih Tuhan karena orang yang khawatir mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli. Kekhawatiran menyangkal kuasa Tuhan karena orang yang khawatir mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat membebaskan mereka dari apapun yang membuat mereka khawatir. Mari kita belajar prinsip-prinsip mengatasi kekhawatiran sebagaimana dinyatakan dalam ayat-ayat renungan kita ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian pertama ini saya akan mengemukakan prinsip yang pertama, yaitu untuk mengatasi kekhawatiran, kita harus fokus pada hal-hal yang kekal daripada hal-hal yang bersifat sementara. Perhatikan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Perhatikan bahwa kata karena itu menunjuk kembali ke ayat sebelumnya, yaitu ayat 19-24, di mana Tuhan Yesus memanggil para murid untuk tidak mengumpulkan harta di bumi, tetapi mengumpulkan harta di surga. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana kekayaan dapat membutakan dan menguasai hidup kita secara rohani. Pada dasarnya, Tuhan Yesus memanggil orang-orang percaya untuk fokus pada hal-hal yang kekal, seperti harta di surga, daripada fokus pada hal-hal yang sifatnya sementara, seperti harta atau kekayaan di bumi ini, atau kebutuhan-kebutuhan hidup kita di bumi ini. Dalam ayat yang ke-25, Tuhan Yesus berkata, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang percaya hidup hanya untuk makanan, pakaian, dan lain-lain, maka mereka merendahkan diri mereka menjadi seperti binatang saja. Hidup menjadi tentang melayani tubuh fisik kita saja. Kristus kemudian berkata bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah khawatir tentang hal-hal jasmani itu. Perhatian utama mereka adalah hal-hal yang sifatnya sementara, bukan hal-hal yang kekal. Dan mereka hidup hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan yang bersifat sementara itu. Namun, orang percaya bukan hanya warga negara di dunia ini, tetapi juga warga negara di surga. Oleh karena itu, kita harus yang terutama adalah memperhatikan urusan-urusan kerajaan surga. Bahkan ketika kita tinggal di bumi ini, Kristus menekankan hal ini dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 ketika dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengatasi kekhawatiran, kita harus fokus pada hal-hal yang kekal, seperti bagaimana kita menjadi kudus, bagaimana kita dapat melihat orang lain diselamatkan, bagaimana kita bertumbuh dan membangun kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Perhatikan Rasul Paulus menulis dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Seringkali cara kita menaklukkan keinginan adalah dengan berfokus pada keinginan yang lebih besar. Berfokus pada hal-hal duniawi seperti harta, kekayaan, dan kebutuhan pokok akan selalu menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan. Berfokus pada hal-hal yang kekal membebaskan kita dari kekhawatiran dan membawa damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Mari, jika kita benar-benar ingin bebas dari rasa khawatir, kita harus fokus pada hal-hal yang kekal yang berasal dari Tuhan. Dan jika itu kita lakukan, maka Allah lah yang akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.